Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak semua? Tentu kalian harus jaga kesehatan ya, dan ikutin protokol kesehatan. Nah, berjumpa kembali dengan saya, Bapak Muhammad Asramhar, dengan inisial MA, pada mata pelajaran ETK Humas kelas 11 ETKP. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita, agar kiranya pembelajaran kita pada pertemuan kelima ini dipermudah dan dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada video pertemuan kelima ini, Bapak akan membawakan materi mengenai etika dan kode etik profesi humas. Nah, saya yakin kalian sering mendengar bahkan melakukan yang namanya etika. Lalu, bagaimana dengan etika dan kode etik dalam dunia kerja atau lebih khususnya dalam profesi humas? Mari kita lihat video pembelajaran ini dengan seksama. Tapi sebelum itu, ada tujuan yang harus kita capai dalam video pembelajaran kali ini. Apa saja itu? Mari kita lihat tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan pengertian etika dan kode etik. Yang kedua, menguraikan fungsi kode etik dalam profesi humas. Dan yang ketiga, mengidentifikasi macam-macam kode etik humas. Langsung saja kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu mengenai etika dan kode etik. Apa itu etika dan kode etik? Mari kita bedah satu persatu arti dari kata berikut. Etika adalah peraturan yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat dan menjadi suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Kemudian kode etik itu adalah suatu pola aturan, tata cara, pedoman, dan batasan-batasan ketika melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan untuk meningkatkan kualitas anggota suatu organisasi perusahaan. Nah, kalian sering mendengar etika dan bahkan melakukannya. Etika ini dipakai biasanya di lingkungan masyarakat, sedangkan kode etik biasa dipakai di lingkungan organisasi. Nah, di dalam melakukan suatu pekerjaan, ada yang namanya etika dan kode etik, yaitu aturan dan tata aturan. Bagaimana cara kita berhubungan dengan rekan kerja, atasan, serta masyarakat, dan bagaimana kita melakukan pekerjaan kita. Semua diatur di dalam etika dan kode etik pada pekerjaan tersebut. Lantas, bagaimana dengan etika dan kode etik profesi? Sebenarnya sama saja, cuman pada pembahasan slide ini yang ditekankan mengenai profesinya. Apa itu profesi? Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya, yang dilandasi pendidikan dan pelatihan yang cukup lama. Nah, tidak semua pekerjaan itu dinamakan profesi. Pekerjaan yang membutuhkan keahlian yang dilandasi pendidikan dan pelatihan yang cukup lama itu baru dinamakan sebagai profesi. Untuk contohnya nanti Bapak paparkan di slide berikutnya. Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Nah, etika ini seperti yang saya bilang sebelumnya, berhubungan langsung dengan masyarakat. Bagaimana kita berhubungan dengan masyarakat. Lantas, kode etik profesi adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional untuk meningkatkan kualitas anggota suatu perusahaan tersebut dengan menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing
profesinya. Sampai sini cukup jelas ya tentang etika dan kode etik profesi. Nah, bagaimana kita mengenali suatu pekerjaan itu dinamakan profesi? Berikut Bapak paparkan mengenai karakteristik profesi agar kita lebih mengenal bagaimana sih pekerjaan itu dinamakan sebuah atau sesuatu profesi. Mari kita lihat. Yang pertama yaitu keahliannya berdasarkan pengetahuan yang teoritis. Kemudian memiliki badan asosiasi profesional. Membutuhkan pendidikan yang cukup lama dan jenjang pendidikan tinggi. Mendapatkan pelatihan secara profesional dan adanya uji kompetensi, memiliki lisensi, serta memiliki kode etik. Nah, dikatakan suatu pekerjaan itu adalah suatu profesi ketika pekerjaan tersebut memiliki ke-8 karakteristik yang Bapak paparkan. Ke-7 ya, 7 karakteristik berikut. Jenis-jenis profesi itu ada berbagai macam, dari akuntan, guru, arsitek, dokter, humas. Nah, kita lihat contohnya humas. Membutuhkan suatu pendidikan dan pelatihan yang cukup lama. Humas itu tidak sembarangan loh. Harus ada landasan teorinya. Jadi keahlian itu berdasarkan teori. Banyak buku-buku tentang humas. Kemudian ada badan asosiasi nasionalnya, Perhumas, Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia. Asosiasi ini pun, badan asosiasi nasional ini pun memiliki yang namanya sertifikat, dan mereka juga memiliki yang namanya kode etik. Nah, begitu juga dengan guru. Ada namanya PDGI, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Mereka juga mempunyai kode etik. Dan untuk menjadi seorang guru harus melewati jenjang pendidikan dari SD, bahkan dari TK ya, TK sampai ke tingkat S1, baru bisa menjadi seorang guru. Sampai sini cukup jelas ya mengenai profesi. Humas itu termasuk dalam profesi, karena humas memiliki beberapa karakteristik seperti ini. Ada keahliannya berdasarkan pengetahuan teoritis sampai memiliki kode etik. Nah, selanjutnya apa sih fungsi kode etik profesi humas? Untuk apa kode etik ini kita gunakan? Menurut Biggs and Blocher, fungsi kode etik untuk melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Kemudian mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi humas dan melindungi para praktisi dari kesalahan praktik humasan. Nah, di dalam kode etik humas ini terdapat bagaimana cara praktisi humas tersebut berinteraksi dengan rekan sekerjanya, dengan atasannya, atau bisa disebut dengan internal organisasinya. Dan di dalam kode etik juga dituliskan bagaimana cara praktisi humas melakukan praktek kehumasannya. Apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan, semua diatur di dalam kode etik. Nah, untuk campur tangan pemerintah, ketika suatu organisasi atau kita bilang ketika profesi humas ini memiliki kode etik, maka pemerintah tidak bisa semena-mena untuk menyuruh praktisi humas melakukan apapun yang pemerintah minta. Apapun yang dilakukan, siapapun yang meminta, tetap tidak boleh yang namanya seorang praktisi humas lari atau melenceng dari kode etik yang telah ditetapkan organisasinya. Itulah fungsinya kode etik ini. Jadi tidak ada satupun yang bisa memaksa seorang praktisi humas untuk semena-mena.
entah disuruh siapapun itu, karena mereka memiliki yang namanya kode etik. Sampai sini cukup jelas ya. Nah, praktisi humas dalam melaksanakan kegiatannya tidak boleh lepas dari yang namanya kode etik, karena kode etik itulah yang menjadi standar moral yang harus dipegang agar dirinya serta profesinya tetap hidup. Kesadaran memegang teguh kode etik berpengaruh langsung terhadap posisi dirinya serta organisasi di masyarakat. Nah, ketika praktisi humas tidak melakukan kode etik dalam melaksanakan tugas ya, maka masyarakat akan langsung mengecap diri serta organisasinya. Nah, tidak hanya dirinya, tapi organisasinya. Humas ini langsung dalam profesi humas ini, pekerjaannya itu langsung mewakili organisasinya. Jadi ini merupakan bisa kita bilang nyawa suatu perusahaan tersebut. Sampai sini cukup jelas ya pentingnya kode etik humas ini. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam kode etik humas. Ada berapa macam sih Pak? Mari kita lihat apa saja itu. Ada 4 macam kode etik yang harus ditaati oleh praktisi humas. Yang pertama itu yang disebut Code of Conduct, yang kedua Code of Profession, yang ketiga Code of Publication, dan yang keempat Code of Enterprise. Code of Enterprise mengenai bagaimana praktisi humas itu pada organisasinya. Code of Publication bagaimana praktisi humas itu pada publikasi atau masyarakatnya. Code of Profession itu bagaimana praktisi humas menjalankan profesinya, serta Code of Conduct bagaimana hubungan humas itu kepada rekan atasan serta masyarakat. Nah, di sini saya memaparkan contoh kode etik dari Perhumas Indonesia ya. Mari kita lihat kode etik profesi Perhumas Indonesia. Bisa kita lihat ya, maka hal itu sudah tentu mengakibatkan diberlakunya tindak organisasi terhadap pelanggarannya. Nah, seperti kita lihat pada contoh ini, ketika ada praktisi humas melanggar kode etik profesinya, maka Badan Asosiasi Nasionalnya akan menindak praktisi humas tersebut sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Nah, ada 4 pasal yang dikeluarkan oleh Perhumas Indonesia, yaitu mengenai pasal 1 komitmen pribadi. Nah, anggota Perhumas harus dari poin 1 sampai 3 mengatur tentang komitmen pribadi. Disitulah tadi letak Code of Conduct. Pasal 2 yaitu mengenai perilaku terhadap klien atau atasan. Sudah jelas ya diatur. Kemudian pasal ketiga perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Ini diatur semua di sini. Yang keempat perilaku terhadap teman sejawat. Bisa kalian lihat ya contoh-contohnya. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita pada materi kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan ke Bapak pada grup diskusi di e-learning kalian ya. Mari kita tutup video pembelajaran kita pada pertemuan kelima ini dengan doa agar kiranya pembelajaran yang kita lakukan, ilmu yang kita dapat bisa kita implementasikan di masa yang akan datang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sedikit saran dari saya, tidak bosan-bosannya, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, ikutin protokol dari pemerintah, agar kita bisa kembali seperti biasa. Baiklah, saya Bapak Muhammad Asramar.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.